Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang ya, hari ini kita coba berbincang tentang keadaan Turki ya. Kebetulan nih Haka masih dari abang yang akan melihatin. Jadi kemungkinan nanti akan ada banyak pertanyaan nih. Asisten dosen ya. Kita akan bertanya tentang keadaan Turki terkini. Nah, hari ini di Turki diaspora kita ini luar biasa sekali ya. Namanya Kak Hatta. Jadi namanya panjang banget nih. Kemarin waktu panitia hubungin, ini namanya panjang banget. Dari singkat katanya Fajriana Tausum. Kemarin hampir salah kita bikin namanya di pamflet. Nah, Kak Haka ini sekarang lagi kecanduan kuliah. Ya, kemarin baru selesai S1, sekarang lanjut kuliah lagi ya. Luar biasa. Kalau saya sih sebenarnya kalau ngelihat studinya ya angkat tangan gitu ya. Karena studinya terkait dengan chemistry ya. Jadi kimia ya, tentang, betul nggak? Iya benar bang. Betul nggak Kak? Benar. Tentang kimia, kimia ya. Di kampusnya di mana Kak? Kalau yang S2 sekarang di Sakarya Univ. Gitu. Di Sakarya ya? Iya. S1 kemarin di mana? S1-nya di Istanbul Technical University. Oke. Bisa ceritain dikit nggak ke pemirsa yang ada di sini? Kenapa tiba-tiba milih Turki sebagai destinasi studinya? Kira-kira kenapa terdampar di Turki gitu? Awalnya sih nggak tahu sama sekali tentang negara Turki sejujurnya. Jadi maksudnya yang Haka tahu justru malah negara Turki itu adanya di Arab gitu. Ada ya teman-temannya Arab lah gitu. Jadi kalau ke Turki ya pasti nanti pulang-pulang pakai cadar gitu kan. Terus habis itu bisa banyak sebenarnya karena SMA HK, dulu HK SMA-nya di SMA Negeri 5 Bekasi. Dan itu SMA Bekasi waktu 2012 itu dia ada program yang namanya RSBI kan, jadi berbasis internasional. Karena berbasis internasional gitu, jadi SMA 5 ini ada kerjasama lah sama beberapa negara gitu ya. Salah satunya itu adalah dengan Turki gitu. Kebetulan karena ada kerjasama itu, jadi dari pihak Turkinya nawarin lah gitu, nih kalian ada nggak nih, jadi ini kayak ya beasiswa dari yayasan gitu sih sebenarnya gitu. Ya udah, karena mikirnya juga kebetulan emang dari kecil kepengen banget kuliah di luar, orang tua udah mewanti-wanti untuk kalau seandainya nggak pakai beasiswa nggak boleh kuliah karena kita nggak punya uang gitu. Ya udah akhirnya cobain aja gitu beasiswanya. Sebenarnya mah Turki di mana, bahasanya apa, itu sama sekali nggak gitu. Jadi taunya cuma kayak Turki negara kebab, yang berarti kalau negara kebab negara Arab gitu doang sih. Berapa orang waktu itu dari SMA-nya yang meluncur ke Turki? Jadi waktu itu dikasih yang ikutan seleksi itu, jadi dari SMA dia kan seleksi awalnya karena banyak yang mau ikutan. Nah itu seleksinya itu 7 orang. Tapi dari 7 orang yang keterima untuk seluruh Jawa Barat itu sekitar 5 orang. Dari 5 orang itu yang jadi pergi 3 gitu. Dari seluruh Indonesia ada berapa orang? Kalau seluruh Indonesia waktu itu yang dapat beasiswa dari yayasan ini ada sekitar 200 orang dari seluruh Indonesia yang Haka tahu. Semuanya udah pada balik ke Indonesia ya? Enggak juga sih, sebenarnya ada juga yang masih di sini kok. Ada yang betah ya? Ada yang belum lulus kuliah juga, ada yang ngelanjutin juga.
ada yang takut pulang ke Indonesia kayak Haka juga ada, banyak. Jadi masih takut ya melihat Indonesia ya. Iya, kalau seandainya sudah membaik lah baru pulang. 2024 berarti ganti presiden. Jadi ngomongin Jadi teman-teman, jadi kita di sini kita cerita santai ya, sambil ngabuburit sih sebenarnya. Kemarin kepikiran ya tema apa ya yang menarik. Kemudian pas HK ngeposting kemarin itu jadi unik. Ya HK itu ya, yuk kita tanya gitu di Turki ya, hari kemarin gitu. Lalu saya ingin kira-kira ini menarik nih Turki nih jadi hatta kita di lembaga Culture Institute kita mengkaji hukum ya, terkait dengan beberapa negara. Nah, ada yang menarik sebenarnya ya, karena kebetulan kita kerjanya di rumah, jadi memang penelitiannya dikatakan valid juga enggak sih, cuma lumayan lah untuk menjadi gambaran kita semua gitu. Ternyata di beberapa negara yang memperlakukan lockdown ya, terutama negara-negara yang mempunyai tanda kutip pemerintahannya tegas, kemudian jalur sistem pemerintahannya dan untuk pemerintahannya seperti monarki ya, kemudian seperti negara komunis itu lebih cepat untuk pemulihan COVID-19-nya. Nah, kemudian saya juga tergelitik gitu, Pak Turki ini kan sebenarnya apa ya? Dibilang enggak deh ya. Dibilang otoriter, rakyatnya juga 50-50 gitu terkait dengan ketegasan Erdogan gitu. Dibilang sudah Mustafa Gül ya, Mustafa Kemal ya, juga enggak kayaknya gitu. Sudah mulai ada perubahan gitu, transisi negaranya. Makanya ini unik nih dikaji gitu. Nanti umumkan ya, kalau saya baca itu 9 Maret Turki udah bilang katanya di Turki tidak ditemukan COVID-19 dan kemudian Erdogan bilang bahwa Turki tidak akan terdampak COVID-19. Nah, kemudian dia juga bilang bahwa seluruh masjid yang ada di Turki tidak akan ditutup. Nah, kemudian ada muncul lagi kontroversinya di tanggal 20 Maret. Erdogan mengatakan bahwa Turki sedikit agak kebingungan untuk mengatasi COVID-19. Nah, tiba-tiba di tanggal 26 Maret, Erdogan mengatakan bahwa ini 3 minggu ini udah selesai nih COVID. Proses pemulihan. Baca postingan Hatta di tanggal 11 Mei ya. 11 Mei dikatakan ya 11 Mei ya. 11 Mei kayaknya udah dibuka seluruh akses di beberapa daerah ya di Turki. Ya, kemudian ada surat dari presiden yang kemarin dibacakan oleh teman-teman PPI Turki ya. Yang kemarin Hatta translate-nya pakai bahasa Turki ya. Ada beberapa yang tidak ya kira-kira seperti nah, kemudian jangan lupa di setiap web kita di seminar online kita open donasi terus di sini Hatta. Di sini kita saya testing di tim, kita akan selalu untuk donasi bagi teman-teman yang terdampak. Karena di Indonesia kan agak parah sedikit gitu ya. Ada yang terdampak. Ya, ada yang Nah, itu kita selalu
kedengeran Bang. Oke, itu sinyalnya agak jauh ya. Dari kau di Turki gimana? Lancar ya wifi-nya? Jadi orang disuruh kerja di rumah, tapi fasilitas dikasih ya? Kalau di sini sih kayak kita yang mahasiswa aja bahkan dikasih internet gratis 8 GB gitu Bang. Jadi kalau di kita kayak semenjak diberlakukannya karena nggak kerja ya. Jadi kan kalau anak kuliah gitu mahasiswa dikasih, siswa gitu dikasih 8 GB sih. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia disuruh work from home dikasih internet gratis atau enggak ya, itu aku nggak paham Bang. Dikasih patah hati. Kalau di Turki bagi siapa saja kalangan yang mendapat kemudahan? Apakah seluruh yang terdampak atau bagaimana? Sebenarnya dari awal, jadi Haka mau klarifikasi dulu. Maksudnya sesungguhnya Haka di sini bukan yang ahli, karena Haka juga jurusannya kimia, nggak ada hubungannya sama politik atau ekonomi atau apapun. Cuma maksudnya Haka juga di sini bukannya, ya mungkin bisa dibilang simpatisan kali ya, karena ngelihat perkembangannya yang udah dilakukan sama pemerintah sini gitu sampai dari awal, bahkan dari awal mula si virus ini masuk sampai sebelum virus ini masuk, bahkan dari mulai Desember ketika negara diguncangkan dengan kabar bahwa di Wuhan itu ada virus gitu. Nah itu pemerintah sudah mulai tanggap sebenarnya. Nah kalau seandainya masalah berita-berita yang abang bilang tadi, sejujurnya Haka nggak pernah baca media Indonesia. Bahkan kayak sejujurnya waktu itu pernah ada salah satu media gitu ya di Twitter. Dan itu tuh sejak saat itu kayak Haka ngerasa mohon maaf gitu, tapi kayak kebanyakan media di Indonesia tuh kayak sampah gitu ibaratnya, kayak ngasih apa ya, ngasih berita tuh nggak secara menyeluruh gitu. Kayak waktu di Twitter Haka menemukan bahwa cuma dikatakan bahwa ini di Turki yang terdampak banyak banget sampai ratusan ribu gitu ibaratnya. Dan itu semua orang tuh pada nulis komen yang kayak Turki yang dipuja-puja akhirnya sekarang malah lebih parah daripada Indonesia. Sedangkan di media itu nggak dikasih tahu bahwa berapa sih tes yang udah dilakukan gitu loh. Jadi jangan samakan kayak Indonesia misalkan, mohon maaf gitu, yang baru dilakukan tes mungkin puluhan ribu, terus yang meninggal cuma 300, ya itu wajar gitu. Kalau Turki bahkan sekarang aja udah mau hampir 1.500.000 orang yang dites gitu ibaratnya. Jadi kalau abang bilang media Indonesia udah mengatakan bahwa bla 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 bla, itu Haka mohon maaf Haka nggak pernah baca karena ngerasa nggak guna juga gitu ibaratnya. Jadi Haka selalu memantaunya dari Twitter atau dari media-media dari sini gitu ibaratnya, yang media-media yang terpercaya gitu. Nah awal mula si virus ini ada itu kan memang Desember itu ada, maksudnya itu mulai menyebar ke negara-negara Asia dulu awalnya, dan itu bahkan di tanggal 1 Januari itu pemerintah Turki langsung mengirimkan gitu ya, langsung ngasih mandat, si Bapak Presiden Erdogan ini langsung ngasih mandat ke orang-orang Turki yang ada di Wuhan untuk langsung pulang. Itu tanggal 1 Januari. Dan itu langsung dikarantina karena mereka, Haka mau membandingkan sih, cuman emang kelihatan ya, maksudnya kelihatan perbandingan antara pemerintah kita gitu sama pemerintah negara sini gitu. Jadi kalau mereka langsung tahu ada di Wuhan nih, wah langsung di Wuhan itu semua warganya dipulangkan secara gratis gitu ibaratnya, sampai di sini dikarantina dulu selama, karena mereka tahu bahwa penyebaran virusnya itu masa inkubasi si virusnya itu kurang lebih 14 hari, dikarantina dulu dan dilakukan tes ternyata tidak ada yang positif. Itu tanggal 1 Januari gitu. Nah setelah itu di tanggal 23 Februari, dan itu sebelum 23 Februari, mohon maaf, itu di tanggal 10 Januari yang Haka baca, itu 10 Januari sudah Menteri Kesehatan sudah membuat SOP gitu. Jadi untuk penanganan ini, kalau seandainya nih negara kita masuk di virus harus gimana, harus apa langkah-langkah yang harus dilakukan, itu dilakukan di tanggal 10 Januari gitu. Jadi berselang kurang lebih mungkin ya sekitar 2 mingguan lah ya. Nah setelah itu di tanggal 23 Februari itu belum ditemukan tuh virus yang masuk ke Turki, memang belum ada. Tapi memang ketika itu, nah itu dia tanggapnya lagi Turki, jadi mereka selalu mengontrol negara mana-mana aja sih nih yang udah terkena dampak gitu. Nah ketika itu kalau nggak salah yang seingat Haka
23 Februari, minggu ketiga Februari, itu Iran sudah masuk. Dan itu langsung ketika Iran sudah masuk dan mereka melihat bahwa signifikan sekali yang terkena dampak dari si COVID-19 ini, akhirnya Turki memutuskan untuk orang-orang dari Iran, kecuali mungkin rakyatnya gitulah ya, itu tidak boleh masuk. Jadi kayak international arrival-nya itu dari Iran, kecuali mungkin kalau seandainya ada orang Turki dari Iran gitu ya, itu dilarang masuk gitu. Itu langsung dilarang masuk. Terus habis itu juga tanggal kurang lebih di akhir Februari juga, tanggal 27-an gitu kalau nggak salah, itu kan udah ada tuh yang dampaknya tuh yang terkena tuh di negara-negara dekat Turki itu ada Iran, ada Irak, ada Georgia kalau nggak salah. Nah itu di antara kan ini kan Iran, Irak, Georgia ini dia ini sama Turki itu ada apa maksudnya ya, ada perbatasannya itu perbatasan darat. Nah dari Turki di perbatasan ini, di antara perbatasan dua negara ini ya, Iran sama Turki, Irak sama Turki, Georgia sama Turki, ini langsung Bapak Erdogan sendiri memandatkan untuk memberikan mandat untuk dibangun yang namanya rumah sakit. Jadi rumah sakit yang gawat darurat dulu gitu ibaratnya, karena kan yang di saat itu Iran, Irak, Georgia itu yang kasus positifnya lumayan tinggi saat itu. Nah itu 29 di perbatasan ya rumah sakitnya. Di perbatasan yang HK kalau mudah-mudahan nggak salah kasih informasi itu di perbatasan itu. Nah setelah itu akhir Februari ya? Iya Februari, di akhir Februari tanggal berapa ya, 27 apa 26 gitu kalau nggak salah. Nah itu abis itu di tanggal 2 Maret itu kan yang namanya lagi musim-musimnya umroh. Nah karena itu udah mulai tersebar kabar bahwa ada kemungkinan di Saudi juga kena apa segala macam kena, tuh di tanggal 2 Maret itu semua orang yang pulang dari umroh itu langsung di karantina. Jadi 2 Maret itu orang yang pulang di karantina. Setelah itu ada berita lagi masuk bahwa Italia nih mulai mengejar Cina progresnya, karena kan memang di Italia itu kan kebanyakan memang orang tua gitu dan agak-agak bebel juga gitu lah ya. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja sih yang bebel, tapi maksudnya orang Italia juga bebel gitu ibaratnya. Ada teman gue. Iya ada teman gitu ya. Jadi mereka juga penyebarannya juga tinggi gitu kan. Apalagi ya nggak cuma Indonesia aja yang dilarang mudik terus akhirnya mudik gitu kan, di Italia juga kayak gitu kan posisinya waktu itu. Akhirnya positifnya banyak dan itu saat itu juga dilarang juga masuknya orang-orang dari Italia, mungkin kecuali yaitu tadi kalau semua warga Turki boleh masuk gitu langsung di karantina, tapi kalau seandainya yang warga aslinya tuh langsung di-cut, nggak boleh masuk saat itu juga gitu. Itu yang dari Italia. Nah setelah itu di tanggal 10 Maret, nah ini awal mula dari ditemukannya kasus COVID di Turki gitu. Nah jadi di tanggal 10 Maret ini, aku nggak pernah dengar kalau Erdogan tidak pernah mengatakan bahwa tidak akan ada kasus COVID di Turki. Aku belum pernah dengar berita itu, tapi yang jelas memang tanggal 10 Maret itu ditemukan satu kasus COVID dan itu katanya orangnya memang baru pulang dari Eropa gitu. Baru pulang dari Eropa, tapi lagi-lagi memang bagusnya di sini adalah yang namanya identitas yang sakit gitu ibaratnya nggak diketahui, dan maksudnya ada diletaknya di mana itu juga nggak diketahui, cuman simpang siurnya dikatakan bahwa itu adanya di Istanbul karena ada salah satu rumah sakit yang tiba-tiba jadi heboh dan itu rumah sakitnya adanya di Istanbul, tapi tetap kita yang netizen nggak pernah tahu itu rumah sakitnya sebenarnya letaknya di bagian mananya gitu. Jadi cuma simpang siur bahwa itu adalah orang Turki yang baru pulang dari Eropa dan pulangnya itu ke Istanbul. Saat itu juga satu keluarga di karantina, ya pokoknya intinya yang ada hubungan, ada koneksi sama beliau di karantina gitu. Nah di tanggal 12 Maret itu baru tanggal 10 Maret satu kasus positif. Nah di tanggal 12 Maret ternyata langsung nambah jadi 5 orang. Lagi-lagi tidak bermaksud untuk membangga-banggakan Turki, tapi ketika langsung dikasih tahu bahwa wah ini nggak cuma satu positif, ternyata udah nyebar jadi 5. Ini bisa jadi si orang 5 ini sebelumnya juga udah ada kontak sama orang lain gitu. Akhirnya saat itu juga Bapak Presiden mengumumkan untuk meliburkan anak-anak sekolah. Jadi dari mulai SD SMP. 12 Maret ya? Itu 12 Maret. Jadi HK udah libur kurang lebih
2 bulan lah ya gitu. Itu 12 Maret. Dan itu juga semua Lumayan ya, tapi duit masuk nggak masuk ya duitnya ya? nggak masuk, itu dia. Alhamdulillahnya kemarin kerja keras bagi kuda, jadi ada simpenan. Kalau enggak mungkin Jadi simpanan ya? oh enggak sih sebenarnya, kalaupun nggak ada simpanan masih bisa hidup sih kalau di Turki, karena bantuan banyak banget datang gitu ya. Jadi kita nggak perlu daftar pun gitu, ibaratnya kalau mahasiswa pasti ada aja gitu karena di sini kayak apa ya, kayak yayasan, organisasi yang ngebantu. Mungkin kalau di Indonesia kayak apa ya, kayak Palang Merah ya Pak ya, kayak Palang Merahnya gitu lah. Itu kita udah dikasih bantuan sampai saat ini kayak udah 3 kali. Kalau di Indonesia udah 2 bulan kayak gini masih ada rakyat yang di bawah, ekonomi di bawah masih belum dapat, tuh kita di sini udah 3 kali alhamdulillahnya. Jadi nggak usah kerja juga Kita sebenarnya. daftar kakak dulu. Kenapa? Kita kirim kakak dulu baru keluar. Kalau di sini Jadi juga, kartu keluarganya dikirim dulu baru keluar gitu. kalau di sini juga sebenarnya gitu juga. Kalau untuk yang daftarnya per keluarga, misalnya kayak punya keluarga ada anaknya ada 3, istrinya ada 1 gitu ya, jadi berlima, terus itu daftar dulu gitu. Tapi maksudnya itu memang kalau sampai saat ini akan ngelihat di berita-berita itu dikasihnya 1.000 lira, dan itu maksudnya merata sih gitu. Nah tapi kalau kayak kita mahasiswa gitu itu udah pasti terdaftar, dan kalau di Indonesia ya kayak Haka bilang Palang Merah remajanya lah ibaratnya kayak gitu, dan itu langsung dikasih. Paling mereka cuma minta data di mana rumahnya, terus habis itu nanti kita anterin gitu. Gitulah. Jadi setelah 2 bulan kayak gitu, tuh awalnya tanggal 12 Maret. Nah itu semuanya dipending, bahkan kayak Haka yang tadinya mau ikut lomba internasional pun, presentasi internasional pun juga dipending. Pokoknya semuanya langsung dipending semuanya, karena Bapak saat itu bilang, Pak Erdogan langsung bilang yang kita utamakan saat ini adalah kesehatan dulu. Jadi bukan ekonomi tapi kesehatan dulu, karena penting. Kayaknya deket banget sama bapak ya. Kayaknya tetanggaan ya. Pak Erdogan. Atau bisa panggil bapaknya ke sini nggak? Walaupun Oke, lanjut Aka. 2016 ada kudeta, tapi tetap Haka padanya lah pokoknya intinya. Padanya ya. Itu Oke, lanjut. Itu tanggal 12 Maret, terus habis itu tanggal 13 Maretnya pas ada 5 positif COVID, itu di mereka langsung nyari lagi nih negara mana aja nih. Jadi nggak cuma sampai di Italia di ban untuk masuk, Irak, Iran, Georgia gitu. Di tanggal 13 Maret mereka juga langsung. Oh iya, sorry, 12 Maret itu lockdown ya? 12 Maret. Bahasanya apa? Lockdown? Dia belum lockdown Bang, jadi cuma Bahasanya apa sih? kayak penutupan, kayak misalkan di tanggal 12 Maret itu udah mulai kayak kafe-kafe nggak boleh buka lagi kayak gitu. Jadi belum lockdown yang sama kan. Kalau lockdown itu ini nggak sih Bang, artinya lockdown tuh nggak boleh kemana-mana, Tutup semuanya di rumah ya kan. Kalau ini enggak. Jadi kalau sampai saat ini setahu Haka untuk kalau sekarang memang kalau untuk international flightnya benar-benar ditutup sama sekali. Tapi kalau untuk di dalam Turkinya sendiri kita masih bisa beraktivitas gitu. Tapi memang sampai saat ini itu dimulainya kalau nggak salah dari mulai pertengahan April sampai minggu ini, itu setiap weekend itu selalu ada lockdown. Tapi setiap weekend, karena kan posisinya gini. Jadi memang ada beberapa, kalau katanya Pak Erdogan adalah memang ada beberapa tempat yang sama sekali kita nggak bisa ngasih mandat untuk nggak boleh kerja sama sekali, nggak boleh gitu, karena memang ya itu dia masih ada hubungannya sama ekonomi, tapi memang dibatasi. Jadi misalkan dari Senin sampai Jumat, oke, kalian kenapa nggak diterapkan lockdown, karena masih ada orang-orang yang harus kerja gitu. Tapi memang sampai saat ini kafe dan restoran nggak dibuka sama sekali. Kalaupun dibuka itu hanya untuk pesan antar. Jadi misalkan kayak Burger King kayak gitu, atau jualan kebab, itu nggak boleh makan di tempat. Jadi cuma bisa kita pesan dari layanan aplikasi aja kayak gitu. Nah, McD tutup nggak di sana? McD aku nggak pernah lihat McD. KFC gitu nggak tutup ya? Sih. Jadi kayak misalkan ada kayak di Sakarya ini ada Burger King gitu, misalkan ada tiga cabang Burger King, terus yang beroperasi 1. Nah, yang 1 Burger King ini bisa tetap bekerja tapi untuk pesan antar. Jadi nggak boleh sama sekali bangku-bangku tuh nggak ada di sana. Jadi cuma kayak kita datang ke sana, terus mereka nyiapin, terus kita ambil, dan itu semuanya harus kita yang datang ataupun yang buat gitu ya. Itu memang harus pakai masker gitu.
dan emang ada jaraknya. Jadi kalau misalkan ada 2 pelanggan itu benar-benar dikasih jarak itu kayak 1 meter gitu. Nah terus udah gitu kalau seandainya pun kita misalkan yang beli banyak gitu, itu kita ngantri. Jadi ngantrinya misalnya satu tempat itu cuma boleh, kalau tempatnya kecil cuma boleh 5 orang gitu. Cuma boleh 5 orang. Nah yang kalau seandainya ada 15 orang yang lagi pengen beli juga ya mereka ngantri di luar gedung. Dan itu benar-benar memang terlihat gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya kayak rebutan, gue dulu gitu, nggak ada. Memang mereka mematuhi peraturan gitu kalau untuk kafe-kafe gitu. Nah kalau yang tadi yang Kakak bilang 12 Maret ketika kita diliburkan itu sebenarnya belum bisa dibilang lockdown karena memang baru kafe-kafe ditutup kayak gitu doang gitu, tapi masih bisa beraktivitas. Jadi kalau mau yang kerja masih bisa kerja, atau kalau mau yang ke supermarket masih bisa ke supermarket gitu. Nah itu lockdownnya sendiri itu kalau nggak salah baru dilaksanakan itu sekitar tanggal 20-an April. Jadi benar-benar saat itu dikasih kabar bahwa ya Sabtu Minggu sama sekali nggak boleh keluar rumah. Jadi dikasih taunya misalkan dari hari Kamis atau hari Rabu gitu. Jadi Kamis sama Jumat mereka harus sudah beli bahan-bahan, terus habis itu Sabtu Minggunya sama sekali gak boleh keluar. Yang boleh keluar hanya orang-orang yang punya izin. Misalkan kayak contohnya kayak teman HK di rumah, dia ada jadi volunteer di salah satu kayak ya itu yang HK bilang, kalau di Indonesia mungkin kayak Palang Merah Indonesianya gitu ya, yang ngepack-ngepackin barang untuk dijadikan donasi gitu. Nah itu kan punya izin tuh, surat dari pemerintah setempat gitu. Mereka boleh keluar, tapi memang untuk charity itu gitu. Tapi kalau yang selainnya gak boleh karena dendanya lumayan juga, sekitar 3.150 lira, dan itu menurut berita emang gak main-main gitu. Jadi kalau ketahuan ya langsung kena gitu. Bahkan juga kalau nggak di hari nggak lockdown pun, misalkan Senin sampai Jumat gitu, itu polisi tuh berjaga di mana-mana gitu. Kayak misalkan kan kalau HK kan sejujurnya pendek ya, dengan tinggi badan 153 cm, orang Turki nggak percaya kalau HK usianya 24 tahun. Jadi kalau mungil ya? Iya mungil gitu ya. Jadi kayak contohnya kemarin aja 11 Maret ketika 12 Maret hari Selasa kemarin, karena penasaran nih keadaan mall kayak gimana sih gitu kan, karena kalau di Indonesia kan katanya mall itu gampang diserbu gitu. Jadi ketika dibilang mall buka, kakak kesana terus tiba-tiba ada security yang datang terus nanya, kamu usianya berapa gitu, 24, terus dia nggak percaya dan dia minta kayak, gue lihat KTP lo dong gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi security di mana-mana gitu, dan hari lockdown pun gitu. Jadi ya itu tadi 12 Maret itu belum ada lockdown, tapi yang kakak bilang tadi lockdown itu baru mulai diberlakukan itu di tanggal 20-an April gitu jadinya. Jadi sanksinya mulai tanggal 20 ya? Iya, jadi kalau ketahuan ya ketika lockdown itu ada dan ketahuan keluar dikasih sanksi gitu. Bahkan minggu ini pun rencananya lockdown lagi selama 4 hari, minggu depan juga 4 hari gitu. Nah berarti kan dengan Indonesia sih hampir-hampir sama ya kalau kita nangkapnya ya. Karena di Indonesia juga peraturan itu kan sering berubah-ubah. Cuma kadang-kadang antara pemerintah dan masyarakatnya mungkin komunikasinya yang tidak terjalin dengan baik. Makanya kalau di sini kita sering bilang kalau di sini namanya PSBB ya Kak. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Nah, tapi akhir-akhir ini diplesetin ya, semenjak ada relaksasi namanya jadi peraturan sering berubah-berubah gitu. Ya cuma kalau di Turki kayaknya juga sama kan, di Indonesia juga setiap hari orang boleh, tetapi memang dibatasi. Kemudian yang boleh itu pertama ya logistik, kemudian pejabat negara, kemudian memang orang-orang yang betul-betul punya hajat ya, yang betul-betul pas keluar dia memang ada sesuatu yang urgent yang bisa dikerjakan. Misalnya menjenguk orang tua sakit, ya, atau melihat pekerjaan yang sedang ditinggal, atau bisnis gitu ya. Tapi memang di Indonesia kan tidak semua daerah yang di PSBB kan, hanya beberapa daerah saja di setiap provinsinya. Nah tapi kalau di Turki itu kebijakannya seperti apa ya? Apakah Pak Erdogan mengeluarkan sebuah peraturan atau mengeluarkan undang-undang? Kalau di Indonesia kan heboh banget ya, dikeluarkan segala undang-undang regulasi itu dikeluarin.
Ya mulai dari undang-undang ya, bikin perpu gitu. Kemudian ada APBN-nya dirubah-rubah misalkan. Kemudian ada peraturan menterinya. Kadang-kadang peraturan menteri dari A, B, dan C itu saling bertabrakan. Peraturan menteri yang satu bilang TKA nggak boleh masuk. Tiba-tiba di peraturan menteri yang satu lagi TKA boleh masuk. Kemudian di Permenhub ya, misalkan orang boleh masuk, tetapi di peraturan yang lain orang boleh aja masuk, ada masalah gitu. Nah kemudian tiba-tiba polisi datang ngasih sanksi nih, kemudian lo ditangkap gitu. Tapi tiba-tiba di posisi yang lain menteri ngelepasin napi gitu kan. Nah kira-kira kan ini dinamika yang terjadi di Indonesia. Nah kalau di Turki gimana Kak? Peraturannya seperti apa sih? Atau cukup pakai surat pengumuman aja udah selesai gitu? Jadi nggak perlu bikin undang-undang, nggak perlu bikin peraturan dan sebagainya. Kalau HK sih kurang paham ya Bang, maksudnya apakah itu maksudnya tuh si Bapak Erdogan itu membuat kayak ya besok 3 hari lockdown, apakah itu dijadikan ke misalkan kayak di Indonesianya itu perpu atau tidak, aku kurang paham. Cuman memang kalau di Turki sendiri, kalau aku ngerasa di Indonesia tuh ini Bang, jadi kayak kalau di Turki tuh kayak satu kepala aja gitu. Kalau di Indonesia kan ngerasanya kayak orang berebutan, kayak gue punya jabatan ya gue buat peraturan sendiri, terserah lo, terserah gue dong, lo nggak usah ikut campur gitu. Sedang presidennya juga yang kayak kakak ngerasa kayak enggak gitu loh Bang, kakak ngerasanya. Tapi kalau di sini kayak ya presidennya siapa? Pak Erdogan. Ya udah, jadi kalau seandainya ada, kan kita kan di sini ada kurang lebih ada sekitar kalau nggak salah ada 80 kota ya. Nah itu 30 kota besar gitu. Misalkan di kalau di sini mungkin dibilangnya wali kota ya gitu. Wali kotanya itu berininya tuh bertitiknya itu ke Bapak Erdogan itu gitu. Jadi maksudnya jadi yang ngasih omongan tuh, yang ngasih mandat tuh ya Bapak Erdogan, setelah ya jelas gitu setiap seminggu sekali memang karena coronavirus ini setiap seminggu sekali Pak Erdogan itu ngebuat pertemuan gitu dengan para menterinya gitu, para pejabat-pejabat negaranya, dan itu memang selalu dikasih kabar lewat media sosial beliau gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau seandainya di sini sih nggak ada sih Bang yang kayak misalkan pertamanya dibilang nggak boleh mudik, terus tiba-tiba boleh mudik, terus tiba-tiba kayak mudik sama pulang kampung beda, terus tiba-tiba yaudah mudik boleh deh, lagian susah kok ngurusin orang Indonesia, biarin aja gitu, nggak ada. Jadi sekalinya dikasih mandat bahwa Pak, kalau Haka jujur Haka kurang paham kalau masalah politik, ibaratnya kayak ini apakah itu hanya omongan biasa atau dimasukkan ke perpu atau dimasukkan ke undang-undang, Haka kurang paham. Tapi yang jelas memang titiknya ya satu, ya Bapak Erdogan. Ketika Bapak Erdogan ngomong, kayak misalkan ada satu kasus waktu itu ketika pertama kali lockdown itu orang-orang Turki di sini kayak protes sama Menteri Menteri Dalam Negerinya, karena Menteri Dalam Negerinya jadi setelah ngobrol sama Bapak Erdogan gitu ya, diputuskan bahwa ada lockdown di hari Sabtu dan Minggu, tapi menterinya baru ngasih tahu ketika hari Jumat jam 10 malam, yang which is orang-orang yang tadinya mungkin kayak nggak kaget gitu ya, kayak lockdown gitu, kita nggak ada beras nih, nggak ada apa gitu, akhirnya berbondong-bondong ke supermarket gitu kan. Terus tiba-tiba kayak jadi ricuh supermarket, jadi kan itu kan otomatis kan kalau supermarket penuh sama orang, kemungkinan besar untuk penularan virusnya cepat gitu. Nah si Bapak Menteri Dalam Negerinya ini alhamdulillah masih tahu malu lah ya, ibaratnya gitu. Alhamdulillah kalau di sini pejabatnya tahu malu gitu ibaratnya. Jadi ketika dia ngerasa wah aku salah nih kayaknya ngasih omongan lockdown di Sabtu Minggu tapi baru ngomongnya Jumat jam 10 malam gitu, dia langsung mengundurkan diri gitu. Tapi mengundurkan dirinya itu ya tetap lagi karena ya presidennya siapa? Presiden apalagi kan di sini udah nggak ada perdana menteri. Jadi ya semua keputusan yaitu di Bapak Erdogan gitu. Jadi mau ngasih keputusan, mau membuat keputusan apapun ke Bapak Erdogan dulu gitu. Wali kotanya mau ngebuat keputusan apa ke Bapak Erdogan. Jadi memang yang Haka rasakan saat ini nggak pernah ricuh. Jadi nggak pernah ada tuh intinya kayak yang satu bilang, pemerintah bilang, yang satunya bilang kalau seandainya kurva Corona telah melandai, terus tiba-tiba gubernur si Anu bilang, oh tidak, itu tidak melandai, di sini masih
masih rising gitu ibaratnya, nggak ada gitu. Jadi kayak misalkan kalau kakak suka anaknya anak Twitter gitu, anak Twitter, anak IG. Jadi kalau di Twitter itu apa yang diomongin sama Menteri Kesehatan, misalnya Menteri Kesehatan bilang, dan itu ada tabelnya gitu tiap hari. Misalkan tes yang udah dilakukan sehari ini ada sekitar 40.000 tes, yang kena segini, yang meninggal segini. Terus berapa hari kemudian Bapak Erdogan ngasih kabar, dan itu data-datanya semuanya sama gitu. Jadi memang ada sinkronisasi lah ya antara pusat dan perwakilan gitu kalau akan ngerasanya. Mungkin kalau di Indonesia kurang dari hati ke hati gitu, jadinya ya nggak nyambung gitu. Kakak sih ngerasa gitu bang. Berarti yang peraturan yang tanggal 11 kemarin yang dibacakan oleh teman-teman PPI itu bentuknya apa? Surat edaran kah atau gimana? Yang 11 Mei? Yang 11 Mei. Kemarin kan ada HK posting, ada temannya yang yang 11? Yang 11 Mei ya, jadi, menerjemahkan itu akan ada, Bang? Setiap poster, jadi kan Pak Erdogan, jadi setiap poster itu adalah bentuk dari ucapan-ucapan yang diucapkan Bapak Erdogan di meeting mereka dengan pejabat-pejabat gitu. Nah biasanya di Twitter itu misalkan beliau meeting sama pejabat-pejabat terus dipotong 1 jam. Nah si 1 jamnya itu, 1 jam isi meeting itu dituangkan di si poster tadi itu gitu. Jadi di poster yang masalah normalisasi itu adalah sebenarnya omongan Pak Presiden. Jadi beliau bilang ini kita sudah berdiskusi dan akhirnya kita memutuskan, dan beliau selalu mengatakan kata kita. Jadi nggak pernah ngomong saya memutuskan, nggak pernah. Jadi kayak kita setelah berdiskusi dengan bla 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 akhirnya memutuskan bahwa akan diadakan normalisasi karena kurva alhamdulillah kurva perkembangan corona di Turki semakin membaik gitu. Nah itu si omongannya itu dituangkan di poster tadi itu yang HK sebarkan gitu ceritanya. Berarti itu yang mungkin saya nggak bisa ngambil kesimpulan ya, barangkali mungkin kekuatan dari Erdogan ya melalui suaranya ya, kemungkinan ya barangkali dari beberapa kejadian kenegaraan Turki. Jadi Erdogan ini memang lebih dominan ya ketimbang beberapa pemerintah yang lain, sehingga apapun komunikasi yang rusak di bawah pemerintahannya itu cepat diselesaikan karena memang ada ketegasan, dan rata-rata menteri yang diangkatnya itu adalah memang menteri yang bisa diajak berbicara. Mungkin ini berbeda kalau di Indonesia, mungkin ini sedikit cerita aja ya. Ya ini sedikit cerita ya. Mungkin ada banyak koalisi sebenarnya, makanya koalisi gemuknya Pak Jokowi ini kan bikin kesimpang siuran. Kalaupun menterinya diangkat dari masing-masing koalisi, ya tetap saja akan jadi riweuh gitu ya, bahasa kampung HK kan, jadi riweuh gitu. Masing-masing punya atensi tersendiri terhadap partainya, sehingga apapun yang dibilang oleh Pak Jokowi, artikulasinya oke, tetapi implementasinya menjadi berbeda di bawah. Nah, ini hal yang menarik juga di Turki. Nah, kalau di Indonesia kan gini, jadi ini ceritanya kan kita ngabuburit sambil ya ngebandingin ya boleh lah ya. Boleh. Jadi kan kalau dalam konteks studi itu kan ada namanya comparative studies ya. Jadi antara semut sama gajah nggak boleh dibandingin. Semut sama semut boleh ya gitu, kira-kira gitu. Nah kalau kita sekarang nih lagi bandingin semut sama gajah gitu. Nah kira-kira di Turki itu yang dominan apakah presiden atau perdana menterinya ya? Kalau sekarang udah nggak ada perdana menteri bang, jadi kalau nggak salah iya sekarang udah nggak ada perdana menteri karena tahun 2017 kalau nggak salah itu memang sudah ada pemilihan election gitu, bahwa siapa nih yang setuju kalau seandainya kita menganut sistem presidensial aja gitu, jadi nggak usah ada perdana menteri, dan kebetulan aku lupa ya berapa puluh persennya, tapi yang pasti presidensial dipilih sama rakyat, dan akhirnya perdana menteri nggak ada. Tapi memang ketika ada perdana menteri, masih ada perdana menteri, ya mungkin sama ya kayak negara-negara yang menganut sistem ada perdana menterinya, perdana menteri jauh lebih menonjol dibandingkan dengan presidennya gitu. Ibaratnya kayak presiden itu mungkin bisa dibilang hanya simbol, karena kan Bapak Erdogan ini, Pak Presiden Erdogan ini kan dulunya juga perdana menteri. Memang yang menonjol justru Bapak Erdogan gitu sebelum
kalau nggak salah Bapak Erdogan itu menjadi Perdana Menteri ketika Bapak Abdullah Gül jadi presiden gitu. Jadi memang yang menonjolnya selama ini Bapak Erdogan ya gitu ketika beliau jadi Perdana Menteri gitu. Tapi memang sekarang sudah nggak ada sistem Perdana Menteri, hanya ada satu presiden gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari salah satu pemeriksa sebenarnya. Oh iya. Ya, kalau terkait, ya. Jadi memang ya, kalau abang sih memang mengikuti dari awal ya pemerintahan Turki, bagaimana Erdogan mulai dari jadi wali kota waktu itu ya, benar. wali kota Istanbul ya. Iya benar bang. Kalau nggak salah ya. Dari Istanbul Kota masih Istanbul. sampah bang. Sampai sekarang jadi sampah ya. Iya benar. Dari dulu Jadi nanti ada bisa ngambil air gitu kan, zaman-zamannya listrik suka seminggu sekali dimatiin, sampai sekarang listrik di mana-mana ada gitu. Beliau lah. Aku kayak jadi kayak ini ya, kayak simpatisannya banget gitu ya. Padahal dikasih makan sama kayaknya mau pindah warga negara ya. Hah? Kayaknya nggak balik nih, nggak jadi balik ke Ciampea. Ya. Jadi teman-teman, Mbak HK ini ya KHK sebenarnya kalau yang paling tepat itu Uni HK nih. Jadi Uni HK ini sebenarnya adalah keturunan Minang ya, tetapi terdampar di Bekasi ya. Ya tapi lahirnya di Bekasi ya kayak. Jakarta. Lahirnya di Jakarta, besarnya di Bekasi. Jakarta ya. Mm-mm. Lahir di Bekasi. Beliau ini sebenarnya adalah, jadi banyak saya lupa tadi memperkenalkan. Jadi Uni HK ini sebenarnya adalah ketua PPI Istanbul ya. Jadi sebenarnya kalau dia bilang dia nggak paham tentang Turki ya dipertanyakan gitu ya, karena dia menjadi ketua PPI Istanbul 2016-2017 ya HK ya. Itu juga iseng. Jadi sebenarnya kalau tentang politik saya lebih paham HK terkait dengan politik Turki ya, karena dari awal dia sudah mulai, dan dia termasuk yang menurut saya yang aktif dan keras ya, energik ya. Sampai hari ini dia punya usaha yang luar biasa ya terkait dengan travel. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Turki ya bisa hubungin Uni HK. Silakan dipantengin Instagramnya. Oh ya, ini saya sambil promo ya. Maksudnya biar gratis jadi narasumbernya. Iya, siap-siap. Nah, jadi Uni HK ini aktif ya, sejak kampus dia aktif di PPI Istanbul. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia, bagaimana HK perlindungan negara Turki terhadap warga negara asing? Kalau tadi kan HK cerita kalau Italia misalnya dibatasi, Iran dibatasi. Nah pertanyaannya Indonesia gimana? Kan kita warga negara asing juga di sana gitu.